Pertama-tama, cuci kacang kedelai hingga benar-benar bersih. Proses pencucian ini penting untuk menghilangkan kotoran, debu, dan sisa bahan yang menempel pada permukaan kacang. Setelah itu, rebus kacang kedelai dalam air yang cukup hingga mendidih. Proses perebusan ini bertujuan untuk melunakkan kacang dan membantu mengangkat kulit ari kedelai yang nantinya akan memudahkan proses pengupasan. Setelah kacang kedelai direbus dan didinginkan, ambil kulit ari yang sudah terangkat dan buang. Kemudian, rendam kacang kedelai yang sudah dikupas dalam air yang cukup selama semalaman. Setelah perendaman semalaman, buang busa-busa dan sisa kulit atau kotoran yang mengapung di permukaan air menggunakan saringan. Ini akan memastikan kebersihan kacang kedelai sebelum proses selanjutnya. Buang air rendaman yang sudah kotor dan ganti dengan air yang baru dan bersih. Ini penting untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran dan busa yang mungkin masih menempel pada kacang. Kemudian, rebus kembali kacang kedelai dalam air bersih hingga mendidih. Perebusan kedua ini bertujuan untuk memastikan kacang benar-benar lunak dan siap untuk fermentasi. Setelah direbus, saring kacang kedelai dari air rebusan untuk menghentikan proses pemasakan dan membuang air yang berlebih. Sangrai kacang kedelai yang sudah lunak hingga kering dan harum. Penyangraian bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam kedelai sehingga kedelai lebih kering dan siap untuk proses fermentasi. Setelah disangrai, taruh kacang kedelai di atas nampan yang bersih dan ratakan untuk mendinginkannya. Pastikan kacang sudah benar-benar dingin sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Setelah kacang kedelai dingin, taburkan ragi tempe secara merata di atas kacang dan aduk hingga ragi benar-benar tercampur dengan baik. Ragi inilah yang akan membantu proses fermentasi untuk membentuk tempe. Sebagai persiapan, lubang-lubangilah plastik yang digunakan untuk fermentasi menggunakan jarum atau alat lainnya. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai ventilasi udara selama proses fermentasi. Masukkan kacang kedelai yang sudah diberi ragi ke dalam plastik yang telah dilubangi. Pastikan untuk memberikan ruang yang cukup di bagian atas plastik agar dapat dilipat untuk penutup kacang. Lipat bagian atas plastik yang sudah diisi dengan kacang kedelai, lalu gunakan staples atau alat lainnya untuk menutup plastik dengan kencang. Setelah itu, simpan plastik berisi kedelai ini di tempat yang bersuhu ruangan dan tidak terkena sinar matahari langsung, dan didiamkan selama 2 hari atau 48 jam. Selama waktu ini, ragi akan tumbuh dan menyatukan biji kedelai menjadi tempe. Setelah 2 hari proses fermentasi, ambil tempe dari plastik pembungkusnya, lalu potong-potong tempe menjadi beberapa bagian kecil dan masukkan ke dalam sebuah baskom. Tempe yang telah dipotong-potong kemudian dihancurkan hingga halus. Proses ini akan membantu dalam pencampuran bahan-bahan lainnya. Oke, Mem, sekalian menjelaskan bahwa ini adalah originalnya, Mem. Itu bagus banget kan, Mem. Ini ada sedikit berjamur. Tadi yang bagusnya udah kami pilah ke sini. Ini. Oke. Setelah tempe menjadi halus, pecahkan telur langsung ke dalam baskom berisi adonan tempe. Telur berfungsi sebagai pengikat alami yang akan membantu menyatukan semua bahan saat digoreng nanti. Aduk campuran ini menggunakan sendok yang bersih hingga telur tercampur sempurna dengan tempe, membentuk adonan yang agak lengket dan padat. Kemudian, masukkan tepung ke dalam campuran tempe dan telur, lalu aduk lagi hingga merata. Tepung akan memperkuat struktur adonan sehingga tidak mudah hancur saat digoreng. Aduk perlahan namun merata sehingga tidak ada gumpalan tepung yang tersisa dan adonan terasa lebih padat. Masukkan penyedap rasa dan garam secukupnya ke dalam tempe, lalu aduk kembali hingga semua bahan tercampur dengan merata. Siapkan wajan dan panaskan minyak dengan menggunakan api yang sedang. Kemudian, balurkan adonan tempe ke dalam larutan tepung serbaguna yang telah dicampur dengan sedikit air agar agak kental. Setelah itu, masukkan langsung ke dalam minyak panas dan goreng hingga berwarna coklat. Balik tempe sesekali agar matang merata di kedua sisi. Setelah itu, angkat dan tiriskan tempe yang sudah digoreng menggunakan saringan untuk membuang minyak yang berlebih. Sambil menunggu tempe ditiriskan, petik bagian atas dan iris cabai, daun bawang, dan daun bombay sebagai topping dan bahan pembuatan saus. Tumis bawang bombay menggunakan wajan penggorengan hingga harum. Kemudian, tambahkan cabai,
dan tumis hingga layu. Setelah itu, tambahkan saus sambal dan saus tomat ke dalam wajan dan diaduk rata. Tuangkan sedikit air untuk membuat saus lebih cair. Kemudian, masukkan saus tiram dan gula. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian, potong-potong tempe goreng menjadi beberapa bagian, lalu masukkan ke dalam wajan berisi saus yang sedang ditumis. Aduk rata hingga tempe terlapisi dengan saus. Yang terakhir, taburkan daun bawang yang sudah diirisi sebagai topping pada tempe. Tempe pedas manis siap disaji dan dinikmati. Oke. Jadi kita udah selesai masak apa ini? Marapan ya Ramadan. Tempe pedas manis. Oke? Apa Ini ya makan dong, makan. Ramadan? Marapan ya Ramadan. Review. Maafan ya Ramadan. Ramadan. Kita review ya, Mam. Enggak apa-apa ini biar videonya burik, gak apa-apa. Burik. Kita review, Mem. Rasanya gimana? Pahit. Mukanya nggak bisa. Enak. Kalau naik. Oh, harus subur yang bisa. Oke. Rasanya enak ya, Mem? Lagi nih. Makan. Ide, enak ini, Mem. Tuh, enak ini. Enak mencoba rasa yang vitamin C. Tubuh. Mem, kita udah dapat kacang kedelai ya, Mem? Oke. Ya udah. Udah dapat, Mem. Foto. Idi. Enak banget, ini sebel.